Ini ada one way nih. Iya, gini aja lah ya. Pertanyaan saya tadi, mohon maaf ya, tadi kepentar. Apakah mungkin itu Tuhan mengutus dirinya sendiri gitu? Bagi saya yang rasionalis itu tidak mungkin. Ya. Ya menurut Enggak. Bapak toh. Iya, menurut saya, ya, saya kan saya rasionalis. Lah Bagi orang iya, rasionalis, karena Tuhan Bapak, mustahil terjebak karena dalam ruang Bapak, dan waktu. Bagi aduh, orang rasionalis, karena Yesus itu Bapak nggak terjebak tahu dalam ruang dan tujuan, waktu. Apakah Tuhan aduh, karena terjebak dalam Bapak nggak tahu ciptaannya sendiri? tujuannya. Ya, tujuan penciptaan manusia aja beda. Menurut Al-Quran itu manusia diciptakan fungsinya Pak sebagai One Way, khalifah di bumi. masalahnya kata Iya, utusan itu, Pak. Anda makanya. kalau Satu biar Marman dulu. Biar Pak Marman Boleh dulu. nggak sih? Tak, Marman silakan. karena Bapak nggak tahu tujuan Tuhan itu datang ke dunia, itu masalahnya. Makanya Bapak ngomongnya begitu. Ya, kalau saya Bapak mau tahu bilang, Pak, tujuannya apa, Bentar Bauti, biarkan aja, biarkan Marman. kalau Bapak tahu tujuannya apa, Bapak pasti ngerti. Karena tujuan Allah itu datang ke dunia ini untuk menebus manusia, Pak. Itu tujuan utama. Karena apa? Karena yang manusia ditebus itu surat itu tanah, Pak, di bank itu yang ditebus. Dosa kok ditebus, Pak. makanya Bapak tidak tahu apa-apa. Karena di kitab Bapak tidak ada di pelajaran kayak begitu, Pak. Bapak sendiri nggak ngerti Allah itu siapa. Gimana Bapak ngerti? Karena di kitab Bapak nggak ada diterangkan kayak gimana-gimana. Manusia itu kayak apa, Manusia gimana. itu punya keterbatasan untuk menggapai hakikat Allah, itu manusia. Lah iya, justru itu. Makanya di kitab Ini malah Bapak membagi tidak dalam ada. 3 pribadi, coba. Gimana tuh, coba? Makanya, Pak, makanya di kitab Bapak nggak ada diterangkan apa-apa. Jadi Bapak nggak tahu. Jadi kalau kita di Alkitab itu sudah dijelaskan tujuan Tuhan itu datang apa, terus manusia itu kenapa harus tebus, itu sudah diterangkan. Ya. Masalahnya Pak One Way, saya mau kasih tahu Bapak hilangkan paradigma Bapak ya, paradigma orang Muslim itu kata utusan itu, Pak. Karena jelas Alkitab mengatakan utusan yang dibuat Yesus itu nggak sama seperti Bapak mengutus jongos Bapak. Enggak, Pak. Ini utusan dalam satu pribadi. Karena Yesus yang utusan itu mengatakan aku datang dan keluar dari Bapak. Sebentar, Pak, ya. Yang utusan yang dimaksud oleh utusan di dalam kami itu, Pak. Di dalam Roma 8, sebentar. Untuk berpikir. Sebentar. Pakai otak untuk berpikir. Justru Bapak yang nggak pakai otak. Bapak yang nggak pakai otak. Bauti dulu. Sebentar, biar Marman dulu. Sebentar, Pak Uti. Nggak apa-apa. Bapak tadi ngomong manusia itu terbatas otaknya, tapi Bapak ngomong berpikir otak. Ya. Gimana? Bapak gimana? Makan dia, Marman. Makan dia. Silakan, Marman mainkan. Bapak sendiri udah ngomong tadi manusia itu terbatas otaknya. Tapi Bapak suruh berpikir. Pak One Way. Ya, saya mau menanggapi sedikit. Di dalam ya udah lanjutlah. Ya, sebentar Pak Marban. Di dalam Alkitab tidak pernah tertulis Allah mengutus dirinya sendiri ya. Allah mengutus anaknya atau sang firman. Anaknya, firmannya. Ya, Bapak coba tunjukkan mana dikatakan Allah mengutus dirinya sendiri. Ayat berapa itu? Halo? Jelas dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Enggak. Kamu tunjukin ayat apa Allah mengutus dirinya sendiri. Ayat berapa? Iya, jadi konsep utusan ini yang Pak One Way kebingungan sendiri. Udah dibilang nggak sama, Pak. Seperti Bapak. Saya tantang Anda, Pak One Way, tunjukkan ayat Alkitab yang dikatakan Allah mengutus dirinya sendiri. Mana? Ayat berapa? Halo? Gimana sih Pak Bom? Ada nggak ayat Allah mengutus dirinya sendiri? Jelas Alkitab mengatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu sang firman. Allah mengutus firman-Nya. Makanya dikatakan di dalam perjanjian lama apa? Aku mengutus
firmanku. Dan firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang aku suruhkan kepadanya, dan dia akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan kepadanya. Udah Bapak ngerti keluar nggak? dia, udah keluar. Saya tantang di mana Allah mengutus dirinya sendiri. Nggak ada ya, teman-teman, jangan memframing ya. Allah mengutus sang firman, Allah mengutus anaknya yang tunggal, jelas. Ya, Galatia 4 ayat 4. Ketika sudah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Yesus itu Iya, Bu. adalah bagian dari Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Istilahnya bagian dari Bapa. Dia datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah firman-Nya Bapa. Alkitab menyatakan bahwa firman itu adalah oknum ya. Rasul Yohanes mengatakan firman itu hidup. Bukan seperti perkataan-perkataan biasa. Itu firman itu adalah oknum, satu pribadi lagi, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Itu yang harus diketahui. Banyak orang Muslim mengira perkataan itu seperti ngomong doang. Perkataan Dia buat di sendiri Alkitab itu, firman dia itu udah hidup. Dia sendiri udah ngomong, otaknya dia terbatas, tapi ngajak berpikir. Iya kan? Otaknya terbatas kok ngajak berpikir. Kalau Ini ada otaknya orang terbatas, berpikir ini. ngapain lagi berpikir? Ini ada orang berpikir ini. Nih, ada yang berpikir ini. Oh. Aduh. Pak Marban, Pak Bombong, Pak Marban. Iya, Tidak Bu. semua orang itu kalau berpikir pakai otak, Pak. Ada juga yang berpikirnya pakai dengkul. Iya, makanya terbatas kan. Gak nyampe-nyampe. Nih, kemarin kalau orang yang dibaptis gak usah takut ya, wajahnya kami akan buramkan seperti ini ya. Ini wajahnya kami buramkan ya. Orang dibaptis. Wajahnya kami buramkan. Diburam, kasih buram ya. Ini kemarin Thomas dan Matius. Ya, seperti Thomas ini dan Matius. Nah, yang ini Naomi. Ini Naomi ya. Naomi, wah. Nah, itu Naomi. Si Esther mana? Esther enggak lah. Belum, nanti. Ini Naomi, mana itu? Ya, ini tim Sholat ABM2 yang udah ini ya. Nah, ini Pak. Mana ya? Ini Pak Com. Enggak, Pak Com karena bilang enggak perlu jadi. Daniel, itu Pak Daniel. Cong itu saya kasih nama Yusuf, pemuda yang mengandalkan Tuhan. Jadi nanti besok saya dapat kiriman dari Pak Rahmat langsung ya, dengan Pak Egi. Besok udah pasti ya, ada berapa orang yang mau dibaptis dari Malang, dari beberapa tempat, semuanya ada 57 orang. Puji Tuhan, tim Sholat ABM2 sudah mulai bekerja. Jadi dari Pak Lobo, tadi sore ada 1 orang. Sudah telepon saya, nanti tanggal 16 Januari dia dibaptis. Jadi saya percaya kami akan mendengar kabar dalam tahun baru ini sesuai nubuatan saya ya. Ingat, orang Kristen punya kuasa sebagai anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12 dan di dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 11 ayat 8 kita anak-anak Tuhan mempunyai 9 karunia. Ya, 1 Korintus 11 ayat 8 dan selanjutnya kita mempunyai 9 karunia. Salah satunya adalah bernubuat, dan yang Tuhan mau adalah di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28 adalah kita bernubuat. Untuk itu saya percaya dalam nama Yesus saya sudah nubuatan sebelum Januari Sholat ABM2 telah membaptis 100 orang dan lebih. Saya yakin. Amin. Oke, terima kasih banyak semua tim Sholat ABM2, pecinta Sholat ABM2 yang sudah mendengarkan Sholat ABM2. Terima kasih banyak sudah mendukung pelayanan kami, Pak Bombom dengan tim Sholat ABM2, karena kami punya tim ada berbagai tempat. Untuk sementara bekerja ini Pak Rahmat, Pak Daeng, dengan Pak Lobo untuk sementara. Terima kasih banyak. Oke, silakan Joyce Delova. Shalom, selamat malam, selamat Natal. Ya, malam selamat Natal untuk semuanya, Pak. Dan ibu-ibu yang ada di rumah. Nyimak aja dulu, Pak Bombo. Ini, Pak. Tidak ada bagi-bagi kue begitu kah? Kue-kue Natal bagaimana?
Jauh Pak Bobo. Kecuali mau Ya. dikirim aja lagi. Iya, oke. Udah jauh. Itu di Oke, Ibu Kalimantan, Abre, Pak selamat. Bobo. Di Kalimantan Utara. Oke, selamat malam Ibu Abre. Shalom Pak Bombom, shalom Ya, semua. shalom. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal bukan hanya untuk pengikut Kristus, untuk Muslim, untuk Buddha, untuk ateis sekalipun. Salam damai sejahtera semuanya. Silakan dilanjutkan yang lainnya, saya simak dulu ya. Enggak ada lagi yang mau dilanjutin. Tuh. Ali Dara. Ya, Tidur tapi ya? masalahnya Pak Bombom, masalahnya kalau kita pakai ayat ini ya, kalau berdasarkan debat, itu kan perkataan Paulus, kalian itu kan pengikut Paulus gitu kan. Karena Paulus itu dialah yang mengajarkan bahwa tidak mengikuti hukum Taurat tetapi karena iman gitu. Ya, mereka punya pembelaan itu. Yang bilang Kalau siapa, kita Bu? membawa Yang bilang semua siapa? teman-teman Abdul debat, siapa? semua teman-teman debat. Ya, kalau begitu Abdul, lu ketemu sama saya nggak usah di channel, ketemu langsung 4 mata aja. Kita bahas perjanjian lama ya. Kitab Taurat, saya tantang kalian. Bawa data kalian sama saya ya. Kalau begini bicara, kita palsu. Ditanya satu ayat, tidak bisa jawab. Kalian tanya saya Alkitab, 1000 ayat saya jawab. Saya tanya kalian 1 ayat saja, mampu nggak? Alkitab, saya nggak tanya yang Al-Quran atau apa, saya nggak tanya. Alkitab saja. Kalau nandar nggak usah lah, sudah jadi bala bili-bili bolo-bolo. Kalian aja yang belum-belum ya. Kita bahas Alkitab di sini, jangan bilang-bilang palsu, nggak usah. Saya tanya 1 ayat saja. Saya minta kalian penjelasan ya. Ditanya 1 ayat bingung, au. Nandar aja au. Ya. Macam-macam aja. Iya, katanya Pak. Ya, Rasul Paulus itulah penyesat kita. Kita ini adalah ajaran dari Rasul Paulus. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia punya Tuhan. Katanya begitu. Ya, Rasul Paulus bilang, iya. Inti-inti dari perdebatan kan itu semua. Yesus mengajarkan bertauhid. Katanya gitu. Kamu itu disesatkan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau kita pakai ayat Rasul Paulus itu mereka bilang, siapa itu Rasul Paulus kan penyesat. Katanya gitu. Buktinya mana? Gini Bu, Iya. bentar Bu. Bu Uti, kalau mereka bilang Paulus yang nyesat, Ibu tanya balik aja, coba tunjukin dalilnya dari Nabi kamu. Ada nggak bilang Paulus menyesat? Gitu aja. Iya, justru itunya kan ini. Sama aja Bu, bilangin daripada cerita ke cerita. Itu mereka pakai kan Rasul Paulus sendiri mengaku katanya, tetapi oleh karena dustaku gitu kan di dalam berapa itu. Sekarang Paulus sendiri begini mengaku Bu. dia berdusta katanya. Sekarang begini Bu, siapa yang tahu kebenaran cerita dari cerita? Coba. Telah aku ceritakan ke si sang penggugat, ku ceritakan sama Pak Mordekai, ku ceritakan sama Ibu Sofiatul. Siapa yang tahu itu kebenaran ceritanya? Tadi saya baca sih di ini Pak di Quran tadi ya soal hadis itu ya kalau apa sih tadi ini lupa saya di mana itu dikatakan bagaimana kita menentukan hadis itu sahih atau enggak. Lalu Muhammad mengatakan ya kalau orang itu terpercaya, bukan Muhammad ada sih. Kalau orang itu terpercaya ya kamu ikuti ceritanya. Jadi hanya berdasarkan orang yang bisa dipercaya. Lah iya makanya saya Bukan bilang karena gimana kebenaran cerita dari cerita. Coba. Iya. Faktanya nggak ada, tapi ceritanya banyak. Hadis sahih aja ditolak Bu, katanya doi. Oh di Sahih Muslim, tadi saya baca di Sahih Muslim. Jadi cara kita menentukan apakah itu hadis itu sahih atau enggak. Dia bilang hanya kalau orang itu terpercaya ya kita percaya sama dia. Loh bagaimana menentukan orang itu terpercaya atau tidak? Wahyu aja nggak bisa dibuktikan. Terus kedua, apalagi kalau cuma berdasarkan percaya. Terus kedua, Bu Uti, saya berbuat salah dulu. Gimana perbuatan saya ini biar benar? Saya bikin ayat. Apa itu? Kan saya berbuat dulu, nanti turunkan ayat, kan begitu. Pertanyaannya berapa kali turun semua ayat itu?
Siapa yang turunkan? Gimana cara turunnya? Ya, kalau di Alkitab cara kerja Alkitab sebelum dia memerintahkan satu masalah, satu peristiwa ya, satu tindakan, dia sudah ada perintahnya dulu, Pak. Kalau di kita ya pergilah gitu Lah, kan. lah Nggak pernah ada ayat yang iya. diturunkan setelah ada masalah. Semua nabi-nabi, rasul-rasul di Alkitab itu mereka bekerja sesuai dengan perintah yang sudah ada, sesuai dengan komando dari Tuhan gitu loh. Bukan setelah ada peristiwa baru Tuhan kasih bela, nggak ada yang begitu, nggak ada sistem kalau kita. Semua harus duluan. Suruh pergi ke Memang sini, pergi gitu kan. Suruh ke sana jadi gitu. Ibu Sofia tuh, Ibu Uti. Jadi kalau setiap masalah ya baru ada penanggulangannya, itu sudah sakit, Iya. Bu. Itu sudah Iya. sakit. Contoh, saya sakit perut, baru saya cari obat kan? Gimana biar sembuh? Nah, jadi itu orang sakit namanya. Kalau nggak sakit nggak ada obat itu. Bauti, mereka kasih ayat iya, Roma Pak. 3:7 ya. Roma 3:7 ya. Apa itu? Yang Tentang ini ya. apa? Yang ini ya mereka bilang ya. Ini ya. Iya, Ini ya. Padahal itu kan pertanyaan, Pak. Mereka bilang ini pernyataan dari Paulus sendiri bahwa Paulus itu berdusta ya. Tetapi jika kebenaran tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Titik. Dia nggak lihat tanda tanya. Ini kan sebetulnya justru pembelaan dari Rasul Paulus bahwa dia tidak berdusta ya, karena di bawahnya. Ya, bukankah tidak benar fitnahan orang ya yang mengatakan bahwa aku berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik itu timbul daripadanya. Ini kan sebetulnya Paulus menjawab fitnah. Orang memfitnah Paulus bahwa dia berdusta, tetapi ini jawaban. Tetapi mereka balik itu, Pak. Kata tanahnya tanda tanyanya dihilangin. Bu, kalau saya nggak jawab seperti Ibu. Saya nggak jawab seperti Ibu. Saya pendek aja kuncinya. Kalau Pak Bomom lain, langsung semangat. Jawabnya begini. Tuhan itu benar nggak? Firman Allah itu benar nggak? Kan firman Allah benar. Makanya Paulus katakan, kenapa saya mau berdusta lagi? Firman Allah itu sudah benar. Ngapain saya mau bela Tuhan? Ibaratnya gitu, Bu. Itu jawabannya. Tuhan itu karena dia benar. Ngapain saya mau bela-bela Tuhan kalau benar? Ngapain saya mau dipenjara gara-gara saya bela Tuhan? Itu maksudnya. Kalau Tuhan mereka kan nggak benar. Makanya mereka mau bela mati-matian. Itu jawabannya. Ngapain kita bicara apa? Paham, Bu? Coba kita lihat ayatnya ya. Perhatikan ayat. Itu kuncinya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Nah, perhatikan. Oke? Tetapi jika kebenaran Allah karena dustaku. Tapi kalau Allah memang tidak benar, baru saya dusta bahwa Allah itu benar. Begitu, Bu, maksudnya. Itu ayatnya. Cuma mereka nggak memahami. Karena mereka membela Tuhan mereka. Kita nggak perlu, Allah kita nggak perlu dibela. Karena dialah pencipta. Dialah Allah yang benar. Ngapain saya mau bela-bela Tuhan? Sehingga saya masuk penjara? Nggak perlu. Iya, Pak. Tuhan Kristen dengan bela. Itu jawabannya. Karena Allah memang sudah benar. Dialah firman Tuhan. Makanya Paulus katakan, kenapa saya mau bela Tuhan saya sampai saya mau berdusta, mau bela Tuhan? Nah, makanya ayat yang di bawah dikatakan, coba kita perhatikan ya. Nah, ayat di bawah nih. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat untuk bela diri kita sendiri, ya udah, plung, masuk penjara. Tapi kalau Tuhan kita nggak perlu dibenar karena dia memang sudah benar. Ngapain mau dibenarkan? Makanya Paulus katakan, karena kenapa sampai saya mau dusta? Bahwa Tuhan itu benar. Dan dia memang sudah benar. Ngapain saya mau berdusta? Maksudnya Paulus begitu. Cuma mereka itu nggak ngerti. Karena mereka berpikir kan Tuhan mereka perlu dibela. Kalau kita nggak perlu dibela Tuhan kita. Justru Tuhan kita yang bela
Iya Pak, dari cara ininya aja Pak, dari cara kerasnya, radikalnya menentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebetulnya itu menunjukkan dengan jelas bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Sehingga harus dilakukan penolakan sebegitu hebatnya terhadap Yesus itu. Coba kalau mereka tahu bahwa Yesus bukan Tuhan, nggak perlu mereka melakukan penolakan sehebat itu. Karena memang dia itu adalah Tuhan, sehingga disangkali sedemikian rupa gitu loh. Ya, kalau kita tahu nih ya, kita tahu nih ajaran misalnya nih ajaran dewa-dewa itu nggak benar. Kita nggak ribut-ribut, kita nggak merasa itu harus dilawan. Enggak, biasa aja karena kita udah tahu wah itu nggak benar. Tetapi karena kita tahu ya, itu adalah ajaran kebenaran ya ditentang habis-habisan. Dari cara mereka menentang aja udah ketahuan menunjukkan bahwa itu adalah kebenaran gitu loh. Iya, kenapa Pak? Kenapa? Iya Bu, yang namanya apa ya? Yang namanya hal seperti itu kan mereka sudah berakar ya, sudah bertumbuh di pikiran, di hati. Mic-nya kurang bagus Sebenarnya, si buah break. Hah? Bentar. Mic-nya dengung. Sudah? Coba. Iya. Sudah? Sudah. Ya. Oke. Iya, mereka menentang pertama mereka percayanya ke Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu sudah mereka yakini berabad-abad gitu, turun temurun gitu. Jadi memang Tuhannya tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, memang firman Tuhan, firman kerajaan surga tidak sama dengan Quran. Bahkan bertolak belakang, sejalan aja tidak. Apa itu haknya orang Islam? Haknya kalau bagi saya. Bagi saya itu haknya. Tapi lagi-lagi yang tadi sudah seperti kawan-kawan bicarakan ya, yang kawan-kawan sudah bahas, kita kabarkan saja Injil Kerajaan Surga, bukan berarti kita tidak sayang sama mereka, justru kita sayang. Tapi kan memang Tuhan yang mereka itu, yang mereka percaya itu kan Allah, kan gitu Bu. Kalau yang di ayat tadi itu kan simpel bahasanya, simpel kalimatnya itu. Jadi Rasul Paulus itu menjawab tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan, karena benar apa yang Pak Bombom bicarakan bahwa Tuhan itu maha benar. Kita justru yang lemah dibela Tuhan yang maha benar. Bukan Tuhan yang maha benar dibela dengan yang lemah. Nah, ini yang salah fatal. Salah apa ya, kalau menurut pandangan saya pribadi. Salah pemikiran, salah mindset, salah iman. Kalau ada yang maha dibela sama yang lemah, saya rasa itu. Kenapa Pak? Salah menyembah. Kenapa Pak? Salah menyembah. ya itu haknya. Hanya kan kita hanya bisa beritahu bahwa yang benar itu ya yang maha justru bela yang lemah. Bukan yang lemah bela yang maha. Ini sistem yang sangat-sangat memprihatinkan kalau bagi saya gitu. Jadi ya itu. Iya, bahkan siapa sih itu? Bahkan siapa Rifa bilang gini kan, Tuhan yang di perjanjian lama pembalas gitu kan, dia suka berperang gitu. Padahal kalau kita baca di dalam kitab perjanjian lama itu sebetulnya Tuhan yang berperang untuk kita, tetap aja dia menyuruh kita berperang, tetapi kan Musa apa segala macam itu kan ditulis bahwa Tuhan itu berperang untuk kita, tetap saja dialah yang membela kita. Di dalam konteks perjanjian lama juga begitu. Ya, apalagi kalau kita dibilang kita membela Tuhan itu nggak masuk akal. Orang Tuhan yang berkuasa, dia menciptakan kita, kok kita bela dia. Iya kan? Biar dijelaskan sampai berabad-abad, kalau hatinya tidak dibuka, kalau Roh Kudus juga belum mengatakan ya saya pilih. Biar kita juga sudah jelasin sampai berbusa-busa Bu. Ya harusnya Ibu kasih tunjuk yang orang Israel tetap saja. Orang Israel mengelilingi tembok Jericho. Mereka hanya keliling-keliling tiup sangkakala, langsung hancur. Iya, nih mereka banyak orang dari luar ya, orang-orang awam itu, mereka akhirnya mengambil jalan tengah gitu kan. Ambil jalan tengahnya bilang gimana?
Isa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Isa. Jadi Isa itu Tuhan versi mereka sendiri, lalu Yesus versi kita sendiri. Tetapi masalahnya nggak bisa begitu ya. Memang jelas yang dimaksud Isa itu adalah Yesus, itu jelas ya. Saya menolak pendapat orang-orang Kristen yang mengatakan Isa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Isa. Saya menolak itu. Karena apa? Karena memang jelas ya, dituliskan Isa itu maksudnya jelas adalah Yesus. Adalah Yesus, cuma berita yang dipakai informasi mengenai Yesus itu yang salah. Menurut saya informasi mengenai Yesus itu yang salah. Tetapi jelas ya dari cara mereka menolak Yesus adalah Tuhan itu, jelas itu Isa yang dimaksud itu adalah Yesus. Karena mereka setengah mati menolak itu gitu loh. Iya kan? Tapi kan kita tahu bahwa ada Tuhan palsu, ada ketuanya Tuhan palsu loh di kerajaan dunia. Iya, maksud kita saya. ya. Iya, jadi dia menolak Yesus itu adalah Tuhan. Maksudnya itu Isa, hanya direndahkan menjadi nabi, padahal enggak. Yang benar itu Yesus adalah Tuhan. Nah, kemarin debat saya sama sekarang gini, Bu. Kalau Isa disamakan dengan Tuhan Yesus, lalu firman Tuhan mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Lalu ada juga firman Tuhan yang seperti Bu Sofiatul katakan, jangan percaya dengan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Sekarang kalau misalnya mereka ditanya, Injil Isa mana? Lalu kalau misalnya ditanya balik ke kita, apakah Lord-nya sama? Apakah Injilnya sama? Enggak, maksud saya yang dimaksud Isa itu adalah Yesus. Cuma kan salah, Injil yang lain yang dipakai. Tapi yang diserang itu memang Yesus. Kita lihat sendiri dari cara mereka menyerang itu, setengah mati menyerang bahwa Yesus bukan Tuhan itu, ya itu jelas. Isa yang dimaksud itu adalah Yesus. Mereka setengah mati menyatakan Isa bukan Tuhan karena sesuai dengan perintahnya. Cuma beritanya tentang Isa itu yang salah. Ibu, ya. Beritanya. Makanya Ibu Uti, makanya Ibu, halo, jangan lagi disama-samakan Isa dengan Yesus. Kalau itu disama-samakan lagi, ya, kalau itu disama-samakan lagi, itu tidak baik. Kenapa? Pak, maksud saya bukan jangan disamakan Isa dengan enggak. Yang dimaksud Isa oleh Nabi Muhammad itu adalah Yesus. Karena dia mengatakan telah kafirlah orang yang menyatakan Isa adalah Tuhan. Nah, kalau dikatakan Isa itu bukan Yesus. Sebentar. Maksud saya. Sebentar dong. Ya, kalau yang dimaksud sekarang gini. Saya kan berdebat dengan mereka. Sebentar, Abre, sebentar. Kalau yang dimaksud Isa, Bu, Muhammad kan di luar Kristus. Muhammad kan di luar Kristus, berarti Muhammad diilhami oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dimaksud bukan Injil kerajaan surga. Enggak, maksud saya itu penyangkalan kepada Isa itu, maksudnya menyangkal supaya Yesus. Iya kan yang meneruskan Muhammad, Bu, Islam. Yang menjadi nabi itu kan Muhammad. Ngomongnya Apri nggak nyambung ini, kok nggak nyambung? Bukan dulu dong saya ngomong. Nggak nyambung, Bu. Bukan, Bu. Kalau Muhammad itu kan Muhammad itu kan diilhami oleh Allah gitu, Bu. Ada one way itu, sama one way aja. Tuh one way itu. Jadi memang sebentar, Pak. Jadi memang tidak sama. Iya, memang nggak sama. Yang dimaksud adalah Yesus, tapi pemberitaannya salah. Tanya dulu. Stop dulu. Udah, diam. Ibu diam. Penggugat. Bisa dalam Al-Quran ya blunder parah. Ya iyalah. Apa? Yesus itu sama. Isa itu Yesus versi Arab. Tahu nggak? Isa tuh Yesus versi Arab yang lain buat tema. Kamu baca maksudnya Yesus tapi ngomongin satu-satu. Salah. Satu-satu. Tolong. Diam. Isa itu adalah Yesus palsu. Isa itu Yesus palsu. Kamu kalau beli tas, ibu diam. ada tas LV yang asli, ada tas LV yang palsu. Diam, biar Pak Bobo baca. Sebentar, saya tegaskan ya. Isa itu adalah Yesus palsu. Ya, Yesus versi Arab yang lain juga pohon kurma. Itu palsu, mirip serupa tapi nggak sama. Siap, ibu-ibu. Aduh, ibu-ibu cerai. Aduh. One way.
Yang One asli way. itu yang ada di dalam Alkitab. Aduh. Ya kita Ibu sabar dong. Ibu. Ibu, ini. Gak masalah. Ibu sabar. One way. One way. One way. Isa itu Ya. Yesus ya? One way di mute dulu Pak One way. Ibu-ibu diam, Ya, ibu-ibu Isa diam. itu bahasa Arab, Isa bahasa Aramai. Oh iya. Isa lahir di mana? Isa lahir di mana? Yesus Isa bahasa lahir di mana? Greek, Isa bahasa lahir di mana? Aramai. Isa lahir di mana? Isa lahir di mana? Apanya? Isa lahir di mana? Isa lahir ya di Yerusalem lah, di Bethlehem lah. Mana? Mana? Yerusalem mana? Dalil. Isa lahir di Bethlehem. Yesus lahir di saat para gembala menunggu ternaknya. Isa lahir di Bethlehem. Isa lahir di mana? Ibu-ibu diam dulu dong. Ibu-ibu diam dulu dong. Kenapa? Biar. Kenapa sih nggak bisa satu orang? Aduh. Baca Lukas 2 ayat 8. Isa lahir di mana? Baca Lukas. Kok lupa? Isa lahir di Jangan punya Al-Quran. Baca tulisan Isa di di Alkitab. mana? Isa lahir jangan bawa Alkitab. di Katanya lu. Yerusalem atau di Bethlehem. Di mana? daerah Israel. Bukan Yang di ditanya di Al-Quran kamu. Ini Alkitab tidak nama Isa. Yesus. Al-Quran tidak spesifik menjelaskan di mana lahir. Iya. Bukan buku biografi. Isa di mana? Isa di mana? Isa di mana? Di mute aja Pak Isa di mana? Pak di mute aja Pak Aduh, ibu-ibu sabar, ibu-ibu sabar. Ibu-ibu sabar. Itu bukan buku biografi. Pak Bom turunin semua Pak Bom. Dol. Buku biografi. Aduh, ibu-ibu diam Quran dong. itu buku puisi, tahu nggak? Quran itu puisi, buku pantun. Turun semua dulu. Udah, nggak ada yang mau turun. Aku yang turun aja udah. Pak Bombor ngamuk. Iya sabar dong. Tadi ibu-ibu bicara sedia. Iso itu sama. Iya. Cuma beda-beda. Saya mau tanya. perspektif aja. Iyo, saya mau tanya. Hmm? Isa itu lahir di mana, iya, saudaraku? silakan. Di Al-Quran Isa lahir di mana? Ada bicara pohon kurma nggak? Al-Quran bukan buku biografi, bukan. Ya udah, ada Al-Quran kamu, ada Isa lahir di pohon kurma. Sensus penduduk. Ada Isa lahir di pohon kurma nggak? Isa lahir di pohon kurma nggak? Apa? Ada di Al-Quran di, Isa lahir di di, pohon di, di kurma? daerah Timur Tengah, di Yerusalem ada pohon kurma. Itu berbuah di Jangan musim menipu semi. dirimu. Di Al-Quran tuh ada Isa lahir di pohon kurma. Loh. Iya. Hmm? Ketika Maria mau Coba melahirkan, buka ya, Al-Quranmu. memang bersandar di pohon. Coba buka Al-Quranmu. Isa lahir di mana? Dasar Injil Isa palsu. lahir di pohon. Dijelaskan secara spesifik karena Al-Quran bukan biografi. Ada pohon kurma nggak? Kenapa Ada masalahnya? pohon Injil kurma nggak? palsu. Ada lahir di pohon emang kurma Al-Quran nggak? buku biografi? Bukan. Nggak. Aduh, Dengar ibu dulu. diam dulu kak. Injil Dul, palsu. kamu mau dialog ke tidak? Dul. Al-Quran Jawab dulu. buku biografi yang menceritakan Iya, mau diskusi nggak? penduduk. Mau diskusi nggak? Aduh, saya kasih turun kamu ya. Mau turun? Mau turun? Silahkan. Mulutnya Dodol. dua apa kupingnya dua sih tuh orang? Kalau perempuan cerewet itu wajar. Karena kamu lahir Bapak dari jangan merendahkan perempuan. perempuan, Pak. Nah, karena perempuan cerewet karena kita semua lahir dari perempuan. banget. Kita lahir semua dari perempuan, makanya perempuan cerewet gak apa-apa, itu mama kami, ibu kami. Nah, jangan nakal ya. Itu kamu laki-laki mulutnya kayak perempuan, gimana? Pak, saya tanya itu Al-Quran. Isa Al-Masih lahir di mana? Jawab ya. Isa Al-Masih lahir di mana? Dari apa? Pohon kurma kan? Di bawah pohon kurma kan? One way. Saya Di kira bawah pohon kita sudah kurma kan? memberikan jawaban, Anda tidak mengerti ya, ada yang salah pada diri Lahir di Anda. bawah pohon kurma nggak? Setan ini, nggak usah lain ini ah. Lokasi. Tanya lokasinya, Pak. Kota apa? Loh, orangnya hilang. Udah Kenapa ya? disuruh. Ujlim ini. Saya tanya, ini baru mau tanya bahas Alkitab. Kitabnya aja nggak ngerti. Begini, mereka itu Mbak kan Uti sama modalnya. Mbak Sofi, Al-Quran itu ada tulis ya, Maryam lahir di bawah pohon kurma ya, ada nggak ayatnya? Ada. Isa bukan Maryam. Bisa. Yo, Maryam melahirkan Isa kan, di bawah pohon kurma ada ya di Al-Quran ya? Iya, Ada. jadi Al-Quran berapa ya? Al-Quran berapa ya?
Bukan, biar saya kasih tunjuk ayat si Kadrun ini satu nih. Saya nggak tahu jadi. Bentar Pak Berapa Bambang. yang ya tolong carikan Kak. Baru kasih tunjuk dia, baru suruh dia baca ya. Baru saya mau tanya sama dia. Ini kan 19. diskusi. Pak Bambang. 1923. Ya, Maryam 19, Maryam 19 ayat 23. berapa sih ya? Ayatnya itu saya nggak tahu. 19 berarti ya. Ya surat Maryam ya. Bentar. Ya, surah 19 ayat 23 sampai 25, Pak. Ya. Aduh, kenapa nggak mau? Al-Quran 19 ayat 23. Kamu one way di sini ruang diskusi ya, bukan congormu. Diskusi baik. Ini kitab kamu bukan saya. One way mau diskusi? One way. Nggak usah, lari dia. One way kamu masuk, baru kita diskusi. Ya, saya mau tanya kitab kamu. Ngarang-ngarang aja bicara. Enak-enak aja. Palidaran. Enak aja. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh. Shalom. Lagi aneh-aneh aja. Palidara dicari Cano. Shalom. Jadi sholat ABM 2, sekarang lagi heboh ya di sholat ABM 2 ya. Kalau mereka mencocok-cocomologi namanya aneh-aneh aja. Ya, itu kayak tadi ya. Aneh-aneh aja. Betul. Jadi Saya mau minta tolong sebenarnya bukakan Ibu Yohanes 15. Bentar. Yohanes 15 ya sebentar Pak. Minta tolong bukan bukakan Yohanes 15 ayat 26. Tapi kelirumologi itu sebenarnya. Iya Pak, Yohanes 15 ayat 26. Iya, jadi memang Isa itu haknya orang Islam dan itu untuk menuju iman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu haknya muslim. Iya, tujuannya juga datang beda kok. Kau datang dan pergi. Aneh-aneh aja. Datang aja buat bunuh babi sama matain salib. Selamat Natal Bu Budi Hartinisi. One way. Ibu Budi ketawa-ketawa itu. Aneh-aneh aja. Ini Bu Abre sudah? Begini, kalau misalnya Pak Bombom. Bukan Bauti. Bu Abre baca dulu. Nggak apa-apa. Budi sabar. Begini. Silakan Bu Abre baca. Ayat 2. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa yaitu Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tentang aku ini tentang Injil Kerajaan Surga. Karena perintah Tuhan Yesus yang harus kamu kabarkan itu Injil Kerajaan Surga, bukan Injil-Injil yang lain. Sudah jelas dikatakan Injil-Injil yang lain dalam firman Tuhan tertulis itu Injil palsu, tidak diakui. Nah, sekarang sebentar Pak. Sebentar, jangan dipotong. Kalau dipotong nanti saya lupa, saya harus jelas. Lama-lama banyak itu. Karena kalau Isa itu iman mereka untuk ke Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu iman mereka, itu haknya. Kalau kita paksakan, kalau kita paksa mereka untuk Isa sama dengan Tuhan Yesus, mereka marah loh. Karena itu haknya. Gitu. Dan Galatia tadi yang terkutuk itu sudah sangat jelas. Kalau kita mengabarkan Injil yang lain, Mesias yang lain, Mesias palsu, sama saja kita mengabarkan yang hoax. Dan kita terkutuk. Itu. Makanya saya katakan kabarkan yang benar, bukan saya malah yang katakan. Firman Tuhan yang mengatakan kabarkan yang benar. Jangan yang palsu. Supaya mereka tahu. Makanya kenapa? Dipermudah sebenarnya sama Tuhan Yesus. Ditolong kita sama Tuhan Yesus. Itu sih. Supaya kita tidak kena. Gitu. Kalau Isa, Muhammad, dan Allah itu hak mereka.
Lagi pula Muhammad Allah juga tidak memberitahu kerajaan surga. Beda dengan Tuhan Yesus. Isa juga tidak kasih tahu kerajaan surga kok. Apa Isa kasih tahu kan enggak? Tapi masalahnya mereka itu gini, kebingungan ya. Kalau mereka mengatakan Isa bukanlah Yesus, mereka kebingungan. Mereka harus buktikan Isa yang mana yang seperti itu. Nggak ada Iya, Bu. sejarahnya. Jadi mereka Iya. kebingungan juga. Itu Isa Nggak itu, ada lain. nggak apa-apa. Isa itu, Karena- ibu-ibu sabar diam. Ini ada titipan dari Ibu Dewi dari Jerman. Pusing. Ibu Dewi bilang, pusing kepala Dewi, pusing. Teddy aku. Lebih baik Bernard ya. Ya lanjut. Oke, selamat Jadi- malam Pak Suto Wijoyo, Bu Jojo. kalau Pak Suto Berkat Wijoyo. dalam, salam, selamat malam. Halo Pak. Saya hanya mau menyampaikan masukan aja nih Pak Bom. Ya silakan. Tadi Bu Uti ada kayaknya baru worry, ada pertanyaan bahwa Rasul Santo Paulus itu memalsukan ajaran Tuhan Yesus. Itu karena kami orang Katolik, ada tradisi suci, ada catatan sejarah. Rasul Paulus itu mendapat wahyu ketemu sama Tuhan Yesus itu tahun 34. Dan selama 33 tahun sampai wafat umur 67 itu membuat 14 surat. Dari jumlah 4 surat itu selesai antara 34 sampai 64. Nah, wafat di Roma dipenggal oleh tentara Nero. Terus kanonisasi itu selesai antara tahun 390-an. Lah kalau memalsukan, udah wafat masa bisa malsu? Itu yang pertama. Kalau Rasul Paulus itu memalsukan ajaran Tuhan Yesus, itu para rasul masih hidup semua. Murid-murid yang 70 masih hidup. Jadi saksinya masih ada. Karena Rasul Paulus sama Rasul Petrus itu yang wafat paling pertama ada di Roma. Yang paling tua itu Rasul Yohanes, umur 90-an tahun. Jadi kalau ada saudara kita yang non-Kristen menyampaikan bahwa Rasul Paulus itu memasukkan ajaran Yesus, itu tanpa dasar. Kalau tidak percaya ya suruh nyari aja di dokumen di Yerusalem atau di Vatikan gitu aja. Yang manuskripnya kitab suci itu. Ya. Diam dulu. Boleh. Pak Suto Wijoyo, Jojo. Sorry Pak ya kalau aku salah ya. Soto Wijojo. Ya, Suto Wijoyo. Suto Pak, soto. Ayam. Soto itu soto Lamongan. Ya, kalau soto Lamongan. Nah, soto babat. Udah, Pak Suto Wijoyo. Ini Pak, mereka itu kan simsalabim. Gini aja, nggak usah cerita yang buku sejarahnya. Ngambil aja dari Alkitab. Coba kita buka di Kisah Para Rasul ya. Nih aja kalau Pak Bobong enak. Sidang di Yerusalem, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat ini terus ke bawah. Nah di sini Paulus ada. Paulus dan Barnabas. Terus ke bawah, Yerusalem ini terus. Nih murid-murid Yesus ada di sini. Termasuk yang ke-70 murid. Adik-adik kan Yesus, adik-adik tiri ada juga. Kemudian dengan itu dia tidak percaya Pak, karena ya udah. Karena dia nanti dulu jangan tunjukkan itu. Kita bicara Alkitab. Kemudian kita buka di Kisah Para Rasul 17. Nah, itu rahasianya Pak.
Kalau memang dia nggak percaya, ya udah nggak usah kita bahas Alkitab, ya tendang aja dia. Di Epen kan, Epen Enos. Itu ngapa mau bahas Tapi Alkitab? Nah ini diceritakan sejarah, maaf Pak, kalau diceritakan sejarahnya, kanonisasinya itu tahun 390, Rasul Paulus sudah wafat. Jadi kan nggak mungkin masuk. Makanya saya bilang sama mereka, nggak usah kita cerita dulu Pak. Kita tatap muka baru kasih tunjuk dia. Mana buku benmu yang asli. Kemarin waktu mereka berdialog sama Esra Soro waktu almarhum, bisa tunjukkan ayat apa buku aslinya. Esra tunjuk ini ada ayat-ayatnya. Ini ada buku sejarahnya. Ini semua lengkap. Mana mereka punya? Nggak ada, telur busuk. Ya kan? Mereka tuh mulut besar kayak bebek. Nah itu aja. Jadi percuma kita bicara di YouTube. Kasih tunjuk ayat 1000 ayat. Mereka bantah. Karena mereka nggak punya buku-buku. Mereka kayak Irene. Apalagi kayak nama. Aduh kasihan dulu. Ustaz kayak nama lu nonton gua. Kasihan dulu. Aku pendeta. Padahal lu cuma menyanyi-menyanyi di gereja. Cuma lu aneh-aneh aja lu. Aneh-aneh aja lu. Pak Bobo aku nambahin. Pak Bobo aku nambahin. Kalau sama mereka, nggak usah tunjukin ayat, nggak usah tunjukin sejarah, Pak. Mereka nggak sejarah. Satu aja. Yang palsu gigi lu. Jangan. Dia enggak punya gigi palsu, Bu. Karena waktu lahir, dokternya belum ada yang membuat gigi palsu. Nah, kalau senjatanya singkat, Pak. Yang palsu tuh gigi lu. Jadi jelas ya tadi ya. Yohanes 15 ayat 26 tentang di situ tentang Yohanes 15 ayat 26 jadi jelas ya bahwa Isa memang haknya orang Islam. Isa haknya orang Islam untuk beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Yohanes 15 ayat 26 tadi sangat jelas dikatakan ya bahwa dia akan bersaksi tentang aku. Aku di situ adalah Tuhan Yesus, the Lord Jesus. Gitu ya. Kita percaya bahwa hanya dia yang berkuasa gitu. Di bawah kolong langit ini hanya dia yang berkuasa, tidak ada Lord lain. Tidak ada ilah lain. Kalau kita declare ilah lain, kalau kita declare Mesias palsu, sama saja kita menyebarkan hal yang palsu dan itu ada ganjarannya gitu. Saya takut kena murka Tuhan, itu aja sih. Silakan Pak Bom. Saya tambahkan maksud saya ini kayaknya Pak ini nggak ngerti. Bentar, Abre sama ini nggak ngerti. Maksud saya bukannya saya menyamakan Isa adalah Yesus dan bukannya saya mengatakan itu Tuhan yang sama, yang enggak dong. Maksud saya yang dimaksud oleh Muhammad Isa itu sebetulnya dia mengarahkan kepada Yesus, cuma dia beritanya salah. Beritanya kan salah Muhammad, tentang Isa itu. Kan Muhammad di luar spirit Kristus, Bu. Muhammad yang dimaksud menyangkal itu untuk menyangkali Isa itu maksud saya dia kan menyangkal salah dong. Telah kafirlah ya. Dia mengarahkan telah kafirlah, makanya dia memimpin orang untuk menyangkal Yesus adalah Tuhan. Itu maksudnya. Kok dibilang saya menyamakan enggak? Aduh, kenapa Ibu Abre dengan apa nih nggak paham ya? Aduh, Bauti pakai bahasa yang sederhana aja udah. Bauti benar, Arban dan Ibu Abre benar semua. Cuma kalian nggak paham. Menyangkal untuk menyangkal Yesus adalah Tuhan. Ya, kan tadi kita pembicaraan kita dengan Sofi. Ya sebentar. Pembicaraan kita dengan Sofi tadi ya itu betul. Jadi mereka itu satu-satunya target adalah menyangkal Yesus adalah Tuhan. Gitu loh. Itu konteksnya. Ya, makanya Bu nanti masuknya di Yohanes 14 ayat 26. Coba baca Pak Bom. Masuknya di situ. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad masuk di spirit itu? Pasti enggak. Of course not. Iya, Ibu Abre, Bauti itu maksudnya bukan dia samakan. Dia cuma bilang dari seberang itu maunya menyamakan, tapi tidak sama. Memang itu tidak sama, makanya kita kita jangan menyamakan, Pak. Itu Bauti tidak samakan. Maksudnya Bauti mereka itu yang mau menyamakan, bukan Bautinya. Bauti juga bantah. Mereka yang menyamakan seperti Yesus. Tapi Bauti bantah. Gitu loh. Sama saja dengan Ibu Abre dengan Pak Marwan. Sebenarnya tidak semua orang Islam sih Pak. Tidak semua orang Islam menyamakan. Mereka sebenarnya tidak semua orang Islam mau Nabi Isa itu Tuhan Yesus juga.
Nggak gitu. Tapi dengan yang kita percakapkan sekarang ini kan penyangkalan mereka kepada Yesus. Kalau bukan Isa itu maksudnya Yesus, ya bagaimana mereka menyangkal dengan begitu hebatnya? Itu maksudnya. Aduh, Ya menyangkal Yesus adalah Tuhan. Mereka menyangkal Yesus adalah Tuhan. Sebentar, Bauti, sebentar, Ibu Abrey. Saya mohon itu jangan lagi dibahas-bahas. Karena kalau itu semakin kita bahas, itu semakin runyam. Contoh, kalau kita bilang itu menuju Yesus, itu akan terjadi perdebatan-perdebatan yang nggak perlu. Ya. Jadi intinya mereka mau meyakini Isa, ya udah urusan mereka. Nggak usah dihubung-hubungkan Yesus. Mau maksud mereka itu pun mau itu menyamakan tujuannya Yesus, itu nggak usah perlu dibahas. Ya, nggak perlu dibahas. Yang intinya kesamaan apapun tidak ada. Contoh, tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa. Sedangkan di mereka untuk mematahkan salib. Jadi apa persamaannya? Jadi kalau maksud Ibu Uti tadi, tujuannya untuk Yesus, ya udah urusan mereka itu. Bukan urusan kita. Iya Bapak, kalau Bapak mengatakan begitu, apologet nggak perlu lagi, apologet Kristen nggak bisa lagi, karena mereka menyangkal dan kita meluruskan sangkalan itu nggak boleh. Yesus nggak boleh disangkal sebagai bukan Tuhan, nggak boleh. Kalau itu mengarah kepada Yesus. Kalau Bapak bilang silakan ya nggak perlu lagi ada apologet, Bu Uti itu udah betul, Pak Marban, udah. Iya, aneh saya. Salah, Ibu Uti salah. Tujuan apologet untuk memberitakan kabar sukacita itu tujuannya. Bukan untuk membantah Isa atau Yesus, bukan. Ya. Salah. Kalau tujuan untuk membantah itu salah. Tapi tujuan berapologet memberitakan kabar baik bahwa juru selamat adalah Yesus. Nah, seperti Itu Pak tujuan. Wanwe tadi, Pak. Jadi nggak perlu dibalas ya, Pak. Pak Wanwe semua yang menyangkal Yesus adalah Tuhan nggak perlu dibalas ya, Pak. Oh, kita balas itu Isa. Lah itu dia. Bagaimana sih? Iya, Ya jangan sudahlah. sangkut-pautkan ke Yesus. Tadi itu Pak Wanwe menyangkal ya, dia bilang utusan nggak masuk akal. Nah itulah kita luruskan. Itu kan mengarah kepada Yesus, bukan Isa, Pak. Sudah ya, sudah ya. Makanya tadi, Marban. Sudah begini. Tujuan apologet Kristen ada ayatnya. Nanti saya kasih tunjuk. Kalau orang bicara Yesus masuk di Alkitab, nggak nyambung. Itu namanya aneh-aneh aja. Ya. Isa, Kodenya bukan Yesus. Isa. Isa bawa ke Alkitab. Kalau Yesus itu yang kita baru bahas benar. ya. Nah, jadi kalau mereka bawa Isa, jelaskan di Alkitab, kita bilang bahwa singkirkan dulu Isa. Bicara Yesus, Isa. Kalau di Alkitab nggak ada Isa, Yesus. Kalau tujuan apologet kita Kristen itu, kita berbicara mengenai Alkitab, kita mempertanggungjawabkan, itu ada ayatnya. Nah, kalau untuk Mbak Putih ini kan, mereka kan dua, apple to apple, kayak Rudi Yohanes, kemudian Bu Sofiatul, nah itu mereka memang punya sepak terjang. Mereka itu apologet yang terjun di dua dunia. Nah, jadi Mbak Uti bisa bertanya sebelah, bisa mempertanggungjawabkan. Mereka bertanya Mbak Uti, nah ini contoh ya, sini. Mereka tanya Mbak Uti harus jawab. Contoh di ini ayat ini ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Nah, ini contoh Mbak Uti, Pak Bobung dan semua teman-teman. Sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Jadi membela Injil itu bukan membela Tuhan. Membela Injil maksudnya kita memberitakan firman Tuhan sesuai dengan Alkitabiah. Dan ayatnya selanjutnya di dalam ayamnya siapa padam itu? Nah, di sini Ayamnya Pilatus. di dalam, iya. Tuh, Marban sudah menyangkal itu. Baru 2 kali ya. Dua kali. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa 3 kali juga. 3 kali.
Nah, di sini dikatakan bahwa ya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, di sini kita bahwa kita sudah menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Untuk itu kita anak Kristen menyampaikan. Nah, dengan apa? Kita lihat. Dan siap sedialah pada segala waktu yang untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, di sini dikatakan minta pertanggungjawaban apa? Yaitu tentang Alkitab. Nah, Pak ini kan hanya tahu Alkitab, saya nggak tahu Alkitab sebelah. Jadi mereka bertanya Alkitab, saya akan jawab Alkitabiah. Nah, untuk itu ayat ini adalah menjawab secara Alkitabiah. Dan coba kita baca di dalam, kemudian satu ayat lagi supaya enak, di dalam 2 Petrus 1 ya, ayat yang ke 5 coba ya, 5 atau 4 saja ya. Nah ini, di sini judulnya aja panggilan dan pilihan Allah, oke? Jadi di sini dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dan selanjutnya, Mbak Uti, Bu Sofiatul, saya, semua teman-teman di sini berapologet, Pak Mordekai, Pak Lidara, itulah panggilan Allah. Nah ini ayatnya, perhatikan ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, teman-teman kan mengambil kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, untuk itu teman-teman itu semua berapologet tidak pernah mau membela Tuhan, tapi membela firman Tuhan dalam arti menjelaskan secara ilmu untuk mempertanggungjawabkan karena teman-teman semua sudah pilihan dari Tuhan. Berapologet itu tidak gampang. Banyak hamba Tuhan yang tidak bisa. Jujur, berapologet itu susah sekali. Ya, karena harus di kepala itu otak selalu mindset bermain. Beda berapologet dengan hamba Tuhan, berbeda sekali. Dan kita baca lanjut. Nah, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, di sini ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi teman-teman semua yang di rumah yang belum tahu dunia apologet, inilah 3 ayat saja yang Pak Bom kasih ya. Kami di sini sebagai pion perang ya. Jadi kami ini punya tugas berat di dunia apologet. Ya, kami ini harus memang bukan duduk tiap hari tidak baca firman, tidak. Ya, macam Pak Bom setiap hari itu harus mau khotbah juga harus siapkan materi setiap hari. Ya, kalau memang Pak Bom sibuk sekali tidak siap jadi karena kita bicara firman nggak bisa sembarang ya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang kita sampaikan keluar tidak akan pulang begitu sia-sia ya, firman Tuhan sesuai dalam Yesaya 55 ayat 11, firman yang disampaikan tidak mungkin pulang dengan sia-sia. Nah itu, jadi teman-teman sini berapologet itu memang sangat keras ya, dan orang berapologet itu macam Mbak Uti, teman-teman semua di sini mereka adalah pion-pion, peluncur. Mereka yang pasukan berperang di depan ya, termasuk Pak Bomo, Pak Marban, semua. Oke, jadi
Orang punya karisma berapologet itu sangat susah. Jadi berapologet itu tidak seperti yang kita gampangkan bahwa enak-enak saja. Dan saya melihat bahwa teman-teman yang berapologet banyak yang lari ke seberang-seberang ya ke channel-channel mereka. Saya kemarin ketawa ya, ada yang salah satu masuk dia jelaskan ngawur sekali. Saya nonton tapi saya ketawa aja ya. Tapi nggak boleh ya. Kalau kita belum mampu materi, lebih baik kita jangan masuk dulu. Siapkan peluru banyak-banyak, baru kita masuk dalam dunia mereka. Oke, terima kasih banyak. Silakan Pak Mordekai, monitor Pak Mordekai. Yang mau masuk bergabung silakan ya. Tumben mereka berdua ganti foto itu. Siapa ya? Itu Pak Mordekai sama sang penggugat. Nggak tahu. Pak Lidara, Rewawa, tidur ya? Ya, Enggak, itu dari seberang ada yang Lukasa masuk siapa ya. itu? Ya, Lukasa, silakan. Iya, shalom, selamat pagi Pak Bom Bom. Ya, selamat pagi. Selamat hari Natal. Selamat hari Semua yang di Natal, live, hari baik. iya, yang semua yang di live chat, room juga selamat Natal, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Memang kalau kita ikutin yang disampaikan oleh apologet ini memang cukup berat. Karena kalau salah kata berarti salah pengertian itu saja Pak. Ya. Jadi ya kami rame-rame juga mendengar apa yang dijelaskan oleh Ibu Uti ya. Jadi kerangka penjelasan dari ujungnya itu yang rame-rame orang kontra soal itu. Jadi memang hati-hati loh. Karena mereka hanya nunggu cuman itu saja. Kalau sama berarti ya itu sudah selesai. Jadi hati-hati saja dalam kerangka penjelasan mengenai itu tadi. Isa dengan Yesus itu. Ya. Hanya itu saja Pak. Oke, terima kasih banyak. Tolong dikoreksi saja. Iya. Ah, udah benar, itu udah benar. Iya. Nggak perlu Tolong dikoreksi. berkati. Iya. Oke, selamat malam, Dadre. Selamat siang Pak Bom Bom. Oh, Amerika ya Pak? Menyimak dari tadi ini saya jadi terkakak-kakak itu mendengarin orang botol, apa-apa Warren ini segala macam. Iya. Bagaimana itu logikanya nggak nyampe? Kenapa? Karena terus terang sumbernya saja udah berbeda. Yang satu pakai Injil yang Injil bilet palsu, yang satu lagi udah ada jauh sebelum Injil palsu. Jadi sumbernya saja sudah beda. Begitu. Jadi ya narasinya juga beda. Yang satu penuh legenda di abad ke-7, yang satu yang asli kan begitu. Ya. Nah itu jadi memang jadinya ya bisa aja kita hanya bisa ketawa saja dengan logika mereka gitu. Ya. Jadi memang secara sejarahnya sudah salah, silsilahnya sudah salah, geografinya salah, semuanya sudah salah. Karena apa? Karena memang itu keluaran abad ke-7. Begitu kan. Semuanya sudah salah. Jadi memang Isa itu adalah Yesus yang dipalsukan, yang salah sejarahnya, salah genealoginya, salah geografinya, semuanya sudah salah begitu. Jadi akhirnya memang palsu. Walaupun maksudnya mungkin adalah individu yang sama, tapi udah dipalsukan begitu. Jadi saya mau kirim kado ke Pak Bom Bom, tapi saya kasih alamatnya Pak Bom Bom yang di Jalan Cemara. Ya itu bom-bom yang lain kan begitu. Cuma namanya bisa sama kan begitu. Walaupun maksudnya tadi itu adalah orang yang sama begitu. Tapi sudah salah semuanya karena salah sumber. Yang satu pakai Injil Pak. Jadi satu pakai buku Yellow Pages yang palsu begitu. Jadi alamatnya jadi salah. Gitu Pak Bom Bom. Ya. Terima kasih Pak Bom Bom. Oke, dari mana nih Pak? California atau mana? Enggak, saya dari Nebraska Pak. Oh iya, kemarin yang bilangnya Amerika Tengah ya? Iya, Amerika Iya Tengah. Pak. Ya. Bagaimana? Orang Danau Toba ini. Sudah salju di sana Pak? Oh, pada saat ini Christmas itu brown Christmas, enggak white Christmas Pak, enggak ada salju hari ini. Ya. Belum salju, kenapa enggak tahu? Itu mungkin karena cuaca, iklim begitu. Kadang-kadang terganti-ganti sih.
Iya. Tapi tadi saya dapat itu Pak, dapat video dari Kanada. Ada White Christmas Iya. di situ. Iya. Ibu Sin Gumilang. Di Kanada benar, karena mereka lebih utara dari kami, Bu. Jauh di utara. Jauh ya? Jauh. Itu naik pesawat berapa lama itu Pak dari situ ke Kanada? Kalau ke Kanada ya tergantung pesawatnya nyambung di mana ya. Tapi secara umum itu bisa dikatakan 4-5 jam lah. Jauh ya? Luas Jauh. sekali ya Amerika ya? Luas, Bu, luas. Norwegia itu sudah salju dari awal. Tuh, Payung itu udah kirim foto-foto. Udah lihat sudah salju di sana. Iya, tadi pagi White Christmas. Hari ini kan pada Natalannya hari ini kan, dari di Amerika kan hari ini kan. Hari ini apa? Hari ini kan, Pak? Kemarin. Iya. Oh, kemarin ya. Sekarang kan tanggal 26, jadi, tapi memang kita bilang itu Christmas, second Christmas begitu. Jadi orang juga masih off. Iya. Ya, the Christmas. Iya. Oke. Ada tuh anak terang, kita tanya dulu anak terang ya. Baik, selamat pagi Pak Bombom. Dan juga Bapak Ibu yang lain, terima kasih. Saya hanya 2-3 hal. Yang pertama, mengingatkan kembali aja, biasanya Pak Bombom mungkin lupa kalau di dalam Gereja Katolik ada 7 macam sakramen yang seringkali Pak Bombom juga lupa kalau ada pertanyaan seperti itu. Yang pertama sakramen pembaptisan yang biasanya kalau orang Katolik ada. Iya. Ada 7 itu, Pak. Kalau di Protestan 2 saja. Iya. Saya paham Pak. Iya. Sakramen 7. Iya. Biasanya kan itu dimunculkan itu Pak Bombom. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya bersyukur Pak Bombom dengan adanya channel ini. Saya sudah mengikuti pada saat Pak Yusuf itu, Pak Bombom, Pak Cilor dan lain-lain, Bu Obri itu telah memberikan inspirasi ya bagi saya juga keluarga. Boleh katakan tiap hari kita ikut 2-3 jam mengikutin itu. Dan yang terpenting lagi bagi saya pribadi Pak Bombom, karena saya juga berhadapan langsung dengan anak-anak, artinya saya juga harus memberikan penguatan bagi anak-anak karena di sekolah, maka saya bersyukur memberikan inspirasi sehingga saya juga bisa mengajarkan bagi anak-anak agar mereka juga bisa membedakan bahwa inilah ajaran yang benar, inilah yang tidak. Artinya kan seperti itu. Sehingga harapan saya pribadi sih nanti mereka tidak istilahnya tidak goyah ya di dalam perkembangan imannya. Yang terakhir adalah saya setuju tadi bahwa berkaitan dengan masalah apologet tadi seperti Bu Obri, kemudian Bu Uti, saya juga sering melihat ya tidak perlu istilahnya seperti tadi terjadi perbedaan pandangan seperti itu, walaupun sebetulnya sama. Itu aja, apalagi ditonton secara umum nanti kan mohon maaf, orang yang tidak suka dari seberang kan malah menertawakan sendiri. Itu aja Pak Bombom, juga yang lain terima kasih. Selamat pagi, berkat dalam, sukses. Jadi teman-teman, Bauti. Iya Pak. Bauti Iya, kenapa pimpin doa Pak? ya. Bauti pimpin doa ya, kita berpisah. Oh, udah mau tutup boleh ya? Iya boleh. Ya Iya. udah. Bauti sekali-sekali berdoa penutup. Nanti terakhir tutup dengan doa Bapak kami ya. Kita sama-sama semua doa Bapak kami. Oke. Bisa ajarkan Oke. ya. Oke, berdoa untuk orang sakit juga, teman-teman yang sakit, tim semua ya. Oke, kita kembali. Bauti, makasih banyak. Setelah Bauti pimpin doa. Ya, Bapak di sorga, terima kasih Tuhan karena kami sudah selesai melakukan pembicaraan. Kami mengucap syukur bahwa acara ini berlangsung dengan baik. Tuhan, kami memohon pimpinan Roh Kudus nyata dalam kehidupan setiap orang-orang yang ada di dalam room ini Tuhan. Teristimewa untuk Pak Bombom yang sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk namamu diberitakan. Tuhan berkati channel ini supaya makin terus bertumbuh Tuhan, dan lewat channel ini banyak jiwa diselamatkan dan orang-orang datang dan mendengar tentang kabar baik itu.
Tuhan tolonglah supaya kami orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan sungguh-sungguh hanya mementingkan Engkau Tuhan, hanya berfokus kepadamu dan memberitakan Engkau Tuhan, tidak ada lain, tidak ada bukan, dan bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi kami mengandalkan Engkau dan target kami adalah untuk pemberitaan kebaikan-Mu Tuhan, pemberitaan Injil keselamatan-Mu itu untuk seluruh dunia. Bapa di sorga, pada hari ini kami sudah menyelesaikan acara ini. Mari Tuhan tolong kami, masing-masing daripada kami ingin tidur, tetapi kami mohon Tuhan supaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan tidur yang nyenyak, Tuhan memberikan kesehatan buat kami Tuhan, supaya besok kami bangun dengan tidak kurang apa-apa, dengan kesegaran kembali yang berasal daripada Engkau. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam beban berat Tuhan, di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah kesehatan, di dalam masalah hubungan interpersonal antara satu dengan yang lain. Tuhan tolonglah yang sedang memohon supaya Engkau membuka jalan buat hidupnya, Tuhan kabulkan doanya. Yang sedang mengharap untuk kesembuhan daripadamu, Engkau sembuhkan, dan sedang mengharap untuk dibuka jalan supaya ada kelegaan dalam himpitan ekonomi atau apapun juga. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau lawat mereka satu persatu, dan teristimewa Engkau lawat semua orang-orang yang sakit Tuhan. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau membuka tabir-tabir yang tersembunyi, tabir-tabir yang meliputi atau menyelubungi pikiran-pikiran orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, tetapi sulit untuk mengerti. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendirilah yang membuka selubung itu Tuhan, supaya mereka bisa melihat dan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang telah menyelamatkan mereka. Tuhan terima kasih, Tuhan tutup bungkus kami, para apologet ini Tuhan, supaya kami tetap terpelihara Tuhan, supaya tidak terjadi yang jahat pada kami Tuhan, dan Tuhan memelihara kami, bahkan Tuhan melindungi kami, dan Tuhan pakai kami lebih lagi menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyelesaikan ini semua. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Oke, Mbak Uti terima kasih banyak. Terima kasih. Bapa di dalam surga, aku berterima kasih. Amin. Bye-bye everybody. Bye-bye. Terima kasih banyak. Haleluya. Bye-bye. Langsung live sendiri ya, jangan saya kasih keluar ya. Oke, Pak Bumbo. Oke. Terima kasih Pak Bumbo. Terima kasih semuanya. Terus berkati. Pak Mordekai. Terima kasih semuanya ya. Shalom Bu. Ya, shalom. Dadah semuanya. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman pecinta Solat ABM 2. Dan ingat dukung terus siaran Solat ABM 2. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal 2021, dan kita akan menyongsong tahun baru 2022. Dan ingat, mungkin antara lusa atau tanggal berapa sebelum tahun baru, Pak Bogom akan khotbah Katalan Solat ABM 2. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di siaran Solat ABM 2. Tuhan Yesus memberkati. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا
بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية هترنم معايا حياتي تبقى ليك